Halo teman-teman semua, bertemu lagi di podcast kami bersama saya Fata dan hari ini kita akan membahas satu topik yang kemarin sempat hangat dibicarakan di media sosial begitu. Namun saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani dengan dua narasumber. Yang pertama yaitu salah satu influencer ataupun pengguna sosial media yang kemarin sempat menceritakan kisahnya di media sosial begitu dan menjadi perbincangan hangat begitu. Dan ada satu lagi narasumber kita di hari ini yaitu dari profesi konselor begitu. Nah, boleh kakaknya memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu. Oke, baik. Perkenalkan, saya Vina. Saya salah satu penyintas kekerasan seksual yang kebetulan kemarin dengan sukarela membagikan kisah saya ke media sosial. Dan ternyata hal itu viral dan menjadi perbincangan sampai hari ini, sampai detik ini. Dan saya mendatangi podcast ini dengan berbagai pertimbangan karena ternyata Mas Fata bilang saya tidak sendiri, bahkan ditemani dengan profesional konselor yang membuat saya tertarik untuk datang ke podcast ini. Oke, mungkin saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nina. Saya di sini seorang konselor atau biasanya lebih sering disebut guru BK di sekolah ya. Jadi di sini saya memiliki berbagai pengalaman untuk menangani beberapa katakanlah kasus atau isu yang terjadi di sekolah seperti itu. Oke, menarik sekali ya bintang tamu atau narasumber kita pada hari ini dari Kak Vina ya, seorang yang kemarin sempat membagikan ceritanya di media sosial. Nah, boleh Kak Vina untuk menceritakan kembali apa sih sebenarnya yang terjadi pada Kak Vina gitu? Oke, kejadian ini sudah saya alami beberapa tahun yang lalu, tepatnya mungkin 3-4 tahun yang lalu saat saya masih ada di bangku SMA, seperti itu. Disclaimer dulu, saya itu sekolah SMA itu di sebuah desa di kabupaten yang kecil, yang di sana akses pendidikannya sangat berbeda dengan kota di sini, seperti itu. Jadi saya memang bersekolah di sekolah yang swasta kecil seperti itu. Nah, saat itu saya ada di kelas 11 SMA dan saya sebagai siswi biasa saja sebenarnya yang tidak terlalu berprestasi, tidak terlalu menonjol di sekolah. Tapi ada salah satu guru yang memang dari awal saya masuk ke sekolah itu, guru tersebut itu saya merasa bukan saya kepedean atau gimana, cuman guru tersebut tuh memberikan perhatian yang lebih kepada saya karena kebetulan saya juga fisiknya juga lemah, jadi kadang itu ketika saya sakit atau ketika saya sedang ngedrop kayak gitu, itu guru tersebut itu memberikan perhatian yang berbeda daripada guru-guru yang lain. Nah, pada saat itu saya kelas 11, saya diajar sama beliau dan saat pulang sekolah beliau memerintahkan saya untuk datang ke ruangannya, untuk ke ruang guru, lalu katanya untuk membahas soal tugas yang saat itu belum saya selesaikan karena saat itu saya sedang sakit seperti itu. Jadi beliau mau menjelaskan tentang tugasnya dan juga supaya saya tidak ketinggalan materi dengan siswa-siswa lain. Sebagai siswa kelas 11 yang saat itu masih nurut-nurut aja lah ya sama guru, kayak ya udah dia guruku, daripada aku nggak dapat nilai, daripada nanti nilaiku kurang dan malah nanti nilaiku di kelas jadi lebih jelek gitu daripada teman-teman, akhirnya saya menyetujui untuk datang ke beliau sendirian seperti itu. Di saat suasana sekolah sudah sepi, sudah semuanya sudah pada pulang semua, guru-guru sudah pulang, anak-anak sekolah juga sudah pulang seperti itu. Tapi di sana saya mengalami hal-hal yang tidak di luar dugaan saya seperti itu. Saya ada kontak fisik yang beliau lakukan kepada saya yang menurut saya saat itu tidak wajar. Tapi di situ saya tidak bisa apa-apa karena beliau selain lebih tua dari saya, langsung harus saya hormati.
beliau juga apa ya menghalangi saya untuk kabur seperti itu, untuk lari seperti itu. Bahkan saya sampai dibekap untuk tidak teriak seperti itu. Berarti pada saat itu Kak Vina sedang di masa pendidikan SMA begitu ya, dan kejadian itu melibatkan salah satu guru begitu, dan sempat melakukan apa ya, menutup mulut biar Mbak Vina gak bisa ngomong gitu ya. Itu oke. Apakah setelah itu ada tindakan Mbak Vina dari sekolah, atau Mbak Vina ngapain berarti itu? Oke, setelah hal itu terjadi, saya pastinya mengalami traumatis yang sungguh besar ya, yang sangat besar gitu. Saya pulang ke rumah, kebetulan saya tinggal dengan nenek saya saja di situ. Saya tidak bisa menceritakan hal itu kepada nenek saya karena khawatir nenek saya akan marah dan berbuat ya selayaknya orang tua yang tahu kalau misal cucunya perlakukan seperti itu kan pasti ada rasa marah gitu kan. Tapi di situ saya tidak berani untuk mengungkapkan hal itu kepada nenek saya. Tetapi setelah beberapa hari kemudian saya akhirnya memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada salah satu guru BK saya di sekolah. Namun hal yang saya dapatkan justru hal yang mengecewakan, karena dari pihak sekolah menyuruh saya untuk bungkam. Dan setelah saya melaporkan hal tersebut kepada guru BK, pelaku atau oknum guru tersebut yang melakukan hal itu kepada saya langsung mengancam saya melalui WhatsApp untuk bungkam, dan saya akan dikeluarkan kalau misalkan saya berani untuk ngeviralin kasus ini kayak gitu. Makanya saya sekarang baru berani ngomong setelah 3 tahun 4 tahun ini, karena saya sudah tidak bersekolah di sana lagi seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman ya, jadi Kak Vina ini berarti sudah ada usaha untuk melaporkan ke pihak sekolah, ke guru BK begitu ya. Namun respon dari guru BK ataupun sekolah ini malah kayak menutupi untuk tidak disebarluaskan begitu, atau yaudah diam aja gitu ya. Oke. Dan hal ini juga berkesinambungan dengan narasumber kita yang kedua, itu Kak Nina dari konselor ya. Nah, saya penasaran ketika ada hal-hal seperti yang tadi Mbak Vina ceritakan tersebut, itu sebenarnya guru BK ataupun dari sekolah itu harus gimana sih, Bu? Oke, mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan keprihatinan ya atas apa yang telah dialami oleh Mbak Vina, dan saya juga sudah ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bertahan selama ini, dan saya sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan pihak sekolah kepada kejadian yang Mbak Vina alami saat itu. Mungkin dari sisi saya ya, mungkin dari sisi guru BK sendiri, mungkin seharusnya konselor itu tuh menyediakan layanan yang aman untuk konseli seperti Mbak Vina ini. Jadi saat Mbak Vina menceritakan apa yang dia alami, konselor tuh bisa lebih peduli atau lebih empati terhadap apa yang sedang dia hadapi, yang kemudian nantinya akan diturunkan dari konseling individu, yaitu Mbak Vina sendirian saja dan juga konselor yang nanti diarahkan ke layanan advokat. Nah, itu layanan advokat itu sendiri itu dilaksanakan demi untuk menyelesaikan apa sih yang sedang dialami oleh Mbak Vina itu sendiri. Gitu. Oke. Berarti ada layanan advokasi begitu ya dari guru BK. Tapi berarti pas waktu Mbak Vina ini sekolah itu nggak sampai ke layanan itu atau gimana, Mbak? Tidak, jadi setelah saya mendapatkan hal itu, saya memang baru beberapa hari saya baru siap untuk melapor ke guru BK. Tapi di saat saya baru memulai obrolan dan menceritakan tentang apa yang sudah saya alami beberapa hari lalu, dari guru BK terlihat bingung sepertinya, yang dari saya lihat ya,
terlihat bingung dan takut juga karena mungkin oknum guru tersebut sebagai pelaku ini memang mempunyai mempunyai power yang lebih dan citra yang baik di kalangan sekolah tersebut kayak gitu. Jadi saya tidak didampingi atau saya diperjuangkan hak-hak saya, itu tidak. Jadi memang saya harus bertahan selama 1 tahun lagi di sekolah itu dengan tetap diajar oleh guru tersebut seperti itu. Oke, baik. Tadi kembali lagi ke Kak Nina tadi, salah satu layanan BK itu ternyata ada advokasi. Iya, Nah, betul. sebenarnya apa layanan advokasi itu, Bu? Mungkin kalau dari penjelasan ini ya sederhananya, kalau misalnya layanan advokasi yang disediakan oleh konselor atau guru BK di sekolah itu membantu, mendampingi, dan juga menyuarakan hak-hak yang tidak didapatkan oleh korban atau konseli. Oke, jadi advokasi ini layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membantu siswa atau peserta didik untuk mendapatkan hak-haknya begitu yang tidak terpenuhi atau tidak didapatkan begitu. Nah, untuk ketika pelaksanaannya itu gimana sih Bu di sekolah itu berarti? Sebenarnya tahapan itu cukup pelik, namun ini tuh diupayakan agar tentunya dapat membantu mengutarakan hak-hak yang tidak didapatkan oleh siswa atau korban atau klien. Nah, yang pertama itu tentunya kan persiapan ya. Yang persiapan yang pertama itu kan setelah Mbak Vina datang ke konselor atau guru BK itu sudah masuk ke tahap persiapan, yaitu tahap pengumpulan dari informasi melalui konseli, lalu dari siswa-siswa yang lain. Nah, siswa-siswa yang lain itu tuh kita mencari informasi bukan semata-mata untuk menyebarkan masalah yang dihadapi oleh Mbak Vina, namun ingin mencari tahu apakah ada lagi korban selain Mbak Vina sendiri. Lalu mendengar dari sisi mungkin dari staf atau mungkin dari guru, apakah ada informasi terkait masalah yang sedang dialami oleh Mbak Vina. Yang kemudian setelah kita melakukan persiapan lalu mengumpulkan informasi yang ada, yang ketiga itu adalah kita mencari tahu stakeholder di sekolah tersebut. Biasanya tuh kan stakeholder bisa dari kesiswaan dan juga dari kepala sekolah. Namun jika itu dari swasta bisa jadi bisa dari ketua yayasan ya. Lalu yang keempat ini kita bisa mencari tahu apakah sebelum masalah Mbak Vina, apakah ada masalah yang serupa yang dialami oleh siswa di masa lalu. Jika misalnya ada, kita bisa mencari tahu apakah masalah tersebut berhasil diselesaikan atau mungkin tersendat di tengah jalan. Kita bisa mencari tahu masalah tersebut, apakah ada evaluasi yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang selama ini bisa diselesaikan saat itu juga. Setelah melakukan kelima hal itu, yang keenam itu adalah tahapan perencanaan. Yang di sini kita bisa mencari tahu lebih lanjut tentang misalnya Mbak Vina itu sebenarnya apa sih yang diinginkan dari pelayanan advokasi ini, atau tujuan dari pelayanan advokasi ini, misalnya ingin hak-haknya terpenuhi, seperti ingin guru ini dikeluarkan atau misalnya hal-hal yang lainnya. Lalu setelah perencanaan itu selesai dilakukan, kita menyerahkan ini kepada misalnya memanggil stakeholder yang ada, kepala sekolah ataupun kesiswaan, agar dibantu masalah ini cepat diselesaikan. Lalu setelah selesai, tahapan terakhir itu adalah evaluasi. Apakah masalah ini dapat terselesaikan dengan cepat atau seperti apa, apakah ada kendala yang ada. Namun serta-merta langkah-langkah tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan, karena tentunya seorang konselor seperti saya atau guru BK itu harus memperhatikan hambatan atau resiko yang ada apabila saya menindaklanjuti kasus ini, apakah yang sebenarnya akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dan itu yang membuat saya sebagai guru BK dan juga orang lain yang membantu itu agar bergerak dengan hati-hati seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ada di advokasi, layanan advokasi ini ada beberapa tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama untuk guru BK. Tapi tadi ada Mbak Vina mengucapkan juga bahwa sudah bilang guru BK tapi nggak direspon dengan seperti yang disebutkan oleh
Kak Nina tadi itu gimana Bu ketika ada seperti itu? Baik, dari yang saya pahami ya sejak tadi ya, sebenarnya saya ingin menanyakan beberapa hal karena sebenarnya saya cukup bingung karena sebenarnya layanan advokasi ini tuh seharusnya dapat dilaksanakan oleh semua guru BK atau konselor. Lalu saya ingin bertanya nih kepada Mbak Vina, apakah Mbak Vina sendiri itu mengetahui latar belakang guru BK di sekolah Mbak Vina atau seperti apa? Sebetulnya saya tidak terlalu tahu ya Bu, karena kan gelar guru BK dengan guru mapel yang lain kan memang sama kan ya, SPD seperti itu. Tapi kalau dilihat dan pernah saya dengar dari teman-teman yang lain, memang guru tersebut itu memiliki dua beban kerja, yang satu jadi guru BK, yang satu menjadi guru matematika seperti itu. Jadi dengan melihat kondisi sekolah saya yang memang di pelosok kayak gitu ya Bu, di daerah kecil, sepertinya memang background pendidikan dari guru BK saya sendiri itu memang bukan dari bimbingan konseling. Saya sangat menyayangkan ya hal itu ya, karena seharusnya tuh konselor atau guru BK di sekolah itu dapat memahami apa sih sebenarnya tugas-tugas yang harusnya mereka lakukan di sana. Seperti ya tadi Mbak Vina seharusnya mendapatkan layanan advokasi, namun sayang sekali karena kita tidak tahu ya sebenarnya apa latar belakang guru BK di sono. Seharusnya Mbak Vina tuh bisa mendapatkan layanan advokasi dan memperjuangkan hak-hak yang seharusnya Mbak Vina dapatkan. Oke, jadi memang agak banyak faktor ketika tadi misal Mbak Vina merasa kok dibungkam gitu ya, nggak boleh ngomong ya, dan ternyata ada kemungkinan bahwa guru BK-nya ini bukan dari BK gitu, seperti Kak Nina dari bimbingan konseling begitu. Oke, mungkin ketika hal-hal seperti ini kan ini udah terjadi ya Mbak Vina ya, adakah harapan untuk teman-teman di sana ataupun untuk depannya Mbak Vina ingin seperti apa begitu? Oke, untuk sekarang kenapa saya juga berani untuk memblow up kasus ini lagi, padahal itu kasus sudah 3 tahun yang lalu gitu kan. Saya sih berharapnya ketika nanti ya saya berharapnya jangan ada Vina-Vina yang lain gitu ya di luar sana, tapi ketika memang ada, saya jangan takut untuk kalian itu bersuara. Ketika kalian tidak didengarkan oleh sekolah seperti yang saya alami, bersuaralah di medsos. Karena saya mengalami sendiri, kayak ternyata orang-orang pada tahu kasus saya ini sekarang ya karena medsos kayak gitu. Ya mungkin memang itu ada bantuan dari saya sebagai influencer juga, tapi memang ketika ada teman-teman yang lain yang mengalami hal yang serupa, bersuaralah, karena kewajiban kalian untuk memperjuangkan hak-hak kalian itu ada di tangan kalian sendiri, seperti itu. Kalau misalkan memang setelah itu bersuara, cepat-cepatlah untuk mencari bantuan ke profesional konselor agar didampingi. Karena ketika saya juga tidak naif ya, kalau misalkan kita berdiri sendiri memperjuangkan hak kita sendiri, itu juga berbahaya untuk diri kita. Ketika ada instansi yang melindungi atau profesional yang melindungi seperti konselor ini, pasti akan dijamin hak-hak dan kewajiban kita sendiri, seperti itu. Itu harapan saya. Oke, terima kasih Mbak Vina. Dari Kak Nina, bagaimana harapan untuk misal kedepannya begitu? Oke, tentunya saya sangat menyayangkan kejadian Mbak Vina ini, dan juga mungkin ada banyak siswa-siswa atau peserta didik lainnya yang memiliki masalah yang sama, yaitu tidak mendapatkan layanan yang semestinya mereka dapatkan di sekolah mereka. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada konselor dan juga guru-guru BK di sekolah di luar sana, di Indonesia ataupun di dunia ini, untuk terus memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh peserta didik ataupun siswa. Tidak hanya memberikan layanan advokasi, dan juga bisa juga memberikan layanan-layanan lainnya yang seharusnya mereka dapatkan sesuai kebutuhan yang mereka butuhkan, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya pada podcast kali ini yaitu bagaimana ketika teman-teman dihadapkan dengan problem, dan mungkin kalau di sekolah gitu, di sekolahnya kok kayak merasa dibungkam gitu, nggak boleh ngomong, bisa seperti Mbak Vina tadi memilih untuk, mungkin dulu nggak berani untuk bercerita begitu, tapi ketika sudah lulus Mbak Vina baru berani untuk menceritakan hal tersebut begitu di sosial media, karena bagaimanapun tetap harus diperjuangkan begitu ya. Takutnya juga ada korban-korban yang lain begitu. Begitu juga
Nah, dari Kak Nina juga tadi menjelaskan bahwa sebenarnya di sekolah, terutama pada spesifiknya itu di guru BK itu punya layanan namanya layanan advokasi yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak siswa yang mungkin belum ataupun tidak didapatkan oleh siswanya itu sendiri begitu. Nah, begitu teman-teman pembahasan di podcast kita hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mbak Vina karena sudah bercerita tentang pengalamannya, lalu juga Mbak Nina untuk dari konselor untuk sebenarnya dari sekolah atau guru BK itu gimana begitu prosedurnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.